Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Mangtozudan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Peserta pelatihan kompetensi PPK tipe C model MMOC PAS 1 tahun 2024. Saat ini akan melaksanakan buku kerja pada lampiran 12, yaitu pelaksanaan swaklola. Tahapan pelaksanaan swaklola ini diawali dengan usulan material, bahan sarana prasarana, peralatan dan tenaga kerja. Jadi di sini ada usulan kebutuhan material bahan, sarana prasarana peralatan dan tenaga kerja pada pengadaan jasa konsultasi perorangan kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Periodenya adalah 18 Februari 2024 sampai dengan 18 April 2024. Di sini yang diusulkan adalah material bahan, ya, antara lain laporan pendahuluan, laporan akhir, volume dan total biayanya serta tanggal digunakan. Ya, di sini contoh misalnya pada material laporan pendahuluan volumenya adalah 5 set, total biayanya adalah 1.250.000 dan tanggal digunakannya tanggal 29 Februari 2024. Kemudian yang kedua, sarana prasarana atau peralatan antara lain sewa laptop, sewa printer, biaya komunikasi, alat tulis kantor, penyampaian data. Ini juga terkait dengan pengajuan kebutuhannya adalah terkait dengan volume, total biaya, dan tanggal digunakan. Diajukan oleh pelaksana dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Tahapan berikutnya adalah laporan penggunaan material bahan atau sarana prasarana peralatan dan tenaga kerja. Di sini ada item rencana dan realisasi dari volume dan total biaya disandingkan dari material, sarana, tenaga kerja, ya. Kemudian diverifikasi oleh tim pengawas. Selanjutnya, pihak pelaksana akan mengirimkan surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Ya, ini bentuk lampiran suratnya kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X. Perihalnya adalah permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Nah, ini disampaikan bahwa sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan paket pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil, maka dengan ini mengajukan permohonan untuk menyerahkan hasil pekerjaan. Selanjutnya nanti dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan. Ini dalam hal ini tim pemeriksa ya melakukan kegiatan pemeriksaan yang dicantumkan di dalam berita acara pemeriksaan. Jadi di dalam berita acara hasil pemeriksaan ini mencantumkan secara rinci hasil pemeriksaan, kriteria atau spesifikasi pekerjaan yang dapat dilihat di dalam berita acara ini, di dalam lampiran ini. Ya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas Swaklola dan oleh Ketua Pelaksana Swaklolanya sendiri. Ada beberapa catatan yang ada di sana. Dalam hal masih terdapat beberapa pekerjaan kecil yang belum terselesaikan dan cacat mutu yang tidak secara substansial mempengaruhi penggunaan pekerjaan, maka dapat ditambahkan catatan kepada pelaksana sekolah untuk diselesaikan atau diperbaiki. Penyelesaian atau perbaikan dilakukan sebelum penerbitan berita acara serah terima. Kemudian dalam hal pemeriksaan ditemukan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak swaklola dan atau cacat mutu yang secara substansial mempengaruhi penggunaan pekerjaan, maka pelaksana swaklola harus memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Berita acara hasil pemeriksaan ini ditandatangani setelah pelaksana swaklola memperbaiki dan atau melengkapi dari kekurangan pada pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah catatan yang dicantumkan dalam berita acara hasil pemeriksaan ini sehingga nanti pekerjaan tetap dilanjutkan. Ini adalah lampiran berita acara pemeriksaan pekerjaan
Ini dari beberapa uraian pekerjaan, satuan dan volume serta jumlah, kemudian nanti disimpulkan oleh tim pemeriksa apakah uraian pekerjaan dan yang lain-lain ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, catatannya apa, kemudian rekomendasi atau referensinya seperti apa. Nah, ini dilakukan pemeriksaan, kemudian kelengkapan dokumen pendukung juga, antara lain kontrak swakelola, laporan pendahuluan, laporan akhir, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara hasil pekerjaan ini seperti apa ini. Dalam hal ini tercantum sesuai atau tidak sesuai. Kemudian realisasi keuangan. Ya. Dilakukan pemeriksaan terkait dengan uraian pekerjaan, rencana dan realisasinya, kemudian selisih dari rencana dan realisasi. Format dari tabel ini juga bisa disesuaikan apabila ada kebutuhan yang lain terkait dengan pemeriksaan. Nah, lampiran ini nanti juga ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas Swakelola dan Ketua Pelaksana Swakelola sebagai suatu kesepakatan. Selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan ini sudah, maka diterbitkan berita acara serah terima. Ya, tanggalnya adalah tanggal penyerahan, ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan ketua tim pelaksana. Nah, ini kita lihat berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan nomor sekian. Dengan ini menyatakan bahwa pejabat pembuat komitmen menerima hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultansi perorangan kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil yang diserahkan oleh tim pelaksana swakelola berdasarkan kontraknya. Ini ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan ketua pelaksana swakelola. Selanjutnya diterbitkan laporan penyerahan barang dan jasa, yaitu dari pejabat membuat komitmen kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kota X. Perihalnya adalah laporan penyerahan barang dan jasa. Jadi berdasarkan berita acara serah terima pada tanggal tersebut, maka dilaporkan bahwa pengadaan barang dan jasa, pengadaan jasa konsultasi perorangan kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini telah selesai dilaksanakan berdasarkan kontrak swakelola. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen menyerahkan hasil pekerjaan beserta dokumen pengadaan barang dan jasa ini kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Demikian yang bisa kami sampaikan, yaitu pada tahap terakhir ya, tahap pelaksanaan swakelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.